warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sebelum kita memulai asistensi praktikum pada siang hari ini, siang menjelang sore, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyerap semua ilmu pengetahuan yang akan diberikan nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, mungkin kita sebelum masuk ke materinya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Fajrin. Saya di sini selaku penanggung jawab laboratorium, khususnya untuk praktikum farmasi fisika S1. Nanti biasa saya dipanggil Pak Awal gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa atau mau konfirmasi sesuatu, silahkan nanti langsung ke saya ya. Untuk ruangan saya itu di lab mikro. Ada kan lab mikro, tahu nggak kalian? Yang di tengah seberang prodi. Tahu ya? Tahu atau belum tahu nih lab mikro? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Biasanya lab mikro itu di seberang prodi kita. Ada kan lab yang besar di seberang prodi. Nah, itu di samping lab itu ada ruang laboran. Nah, nanti di sana untuk ruangan saya. Saya satu ruangan sama Pak Iki. Mungkin Pak Iki sudah banyak yang tahu ya. Yang Pak Iki sebagai penanggung jawab kimia dasar gitu ya, untuk yang S1. Iya, Pak. Oke, terus untuk dosennya, nanti secara keseluruhan untuk praktikum farmasi fisika itu ditanggung jawab atau dikelola oleh dosen peer group teknologi farmasi. Tapi di sini untuk yang penanggung jawab utamanya itu ada Ibu Ica dan Ibu Sri. Ibu Ica itu Ibu Risa Ahdiani. Nah, terus sama dengan Ibu Sri Rahayu. Nah, mungkin kalian akan lebih banyak nanti berinteraksi dengan Ibu Ica dan Ibu Sri. Oke, sampai sebelum kita masuk, ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup ya? Oke, kalau cukup, ini kebetulan saya di lab farmasi fisika ya. Nanti kalian mungkin akan langsung ke lab sini nanti. Untuk labnya, sudah tahu di mana aja untuk yang farmasi fisika? Belum ya? Belum. Farmasi fisika itu kalau kalian dari lib, itu samping kiri. Arah kiri labnya. Kalau yang kanan kan kimia dasar ya. Nah, kalau farmasi fisika itu di arah kiri. Di arah kiri nanti kalian praktikumnya langsung 2 lab ya. 1 kelas dibagi 2 lab. Jadi nanti ada sebagian kelasnya yang praktikum di lab farmasi fisika, ada juga nanti sebagian yang praktikum di lab kimia analisis. Labnya itu berseberangan. Oke, mungkin itu ya pengenalan awalnya, pengenalan pertamanya. Mungkin kita langsung masuk aja ya untuk ketentuan praktikumnya dulu. Nah, untuk pertemuannya ininya masuk nggak? Share screen-nya, kelihatan nggak? PPT-nya? Kelihatan, Pak. Nah, oke, untuk yang praktikum farmasi fisika, kita totalnya ada 6 pertemuan ya. Pertemuannya itu terdiri dari asistensi, atau yang sekarang kita jalani, terus sama ada beberapa percobaan, ada 5 percobaan sisanya. Bisa dilihat sendiri, nanti mungkin akan dijelaskan ya, untuk yang percobaan-percobaannya itu seperti apa cara kerjanya, nanti akan dijelaskan Ibu Ica. Nah, kita ada percobaan penentuan reologi dan larutan dakar, ada penentuan koefisien partisi, ada penentuan stabilitas obat, ada penentuan kerapatan dan berat jenis, dan yang terakhir ada tegangan permukaan. Nah, untuk sistemnya nanti sistem rolling. Nah, sistem rolling itu bagaimana maksudnya? Misal, nanti kelompok 1 dapat percobaan reologi, kelompok 2 dapat percobaan koefisien partisi, kelompok 3 stabilitas obat, yang 4 kerapatan, yang kelompok 5 tegangan permukaan. Nanti minggu depannya kalian berputar. Jadi yang awalnya kelompok 1 reologi, nanti minggu depannya dapat yang penentuan koefisien partisi. Sampai nanti yang kelompok 1 terakhir dapat tegangan permukaan. Nah, jadi untuk sistem praktikumnya seperti itu. Terus saya ulang kembali, untuk praktikumnya nanti kalian 1 kelas, itu akan dibagi 2 golongan besar. Nanti golongan 1-nya di lab kimia analisis, golongan 2-nya nanti di lab farmasi fisika. Untuk pembagian kelompoknya mungkin nanti hari ini atau paling lambat besok saya akan bagikan begitu ya.
Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Apakah jelas? Cukup jelas, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya sistem untuk praktikumnya dulu ya. Untuk penilaian praktikum itu terdiri dari dua penilaian besar. Yang pertama itu nilai praktikum itu 40%, dan nilai yang paling besar itu nilai ujian praktikum. Nah, ujiannya itu poin penilaiannya 60%. Nah, jadi misalkan kalian nanti pas praktikum, kalian bagus, praktikumnya nilainya bagus, itu kalian bisa mendapatkan nilai maksimal di 40%. Nah, jadi kalau kalian nanti praktikumnya bagus, sudah mempunyai nilai 40. Terus untuk mendapatkan nilai lulusnya nanti kalian tidak akan terlalu banyak lagi begitu ya untuk ujian. Tapi saya tekankan di sini tetap poin penilaian paling besar itu di ujian. Nah, karena di ujian praktikum itu poin penilaiannya adalah 60%. Oke. Terus untuk yang penilaian praktikum nanti ada 3 penilaian utama. Yang pertama itu kehadiran. Itu poin penilaiannya nanti 10. Post-test itu berarti nanti pas kalian terakhir praktikum atau selesai praktikum, nanti ada sedikit review materi. Nanti review materinya bisa dijelaskan ulang atau nanti ada sedikit pertanyaan, begitu ya. Terus yang terakhir ada laporan. Laporan ini poin penilaian maksimalnya 20. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Laporannya tulis tangan lah, Pak. Nanti laporannya akan saya jelaskan formatnya ya. Habis ini ada format untuk laporannya. Oke, ada lagi mengenai penilaiannya. Apakah sudah jelas begitu ya untuk format penilaiannya? Soalnya yang kemarin banyak yang masih bingung begitu ya. Kenapa saya praktikum hadir terus mengerjakan laporan terus, kenapa masih remedi begitu ya, atau nilainya jelek? Ada ya kemarin beberapa yang juga komplain. Nah, mungkin dikembalikan lagi. Mungkin di situ sudah di buku panduan akademik juga sudah dijelaskan begitu ya untuk poin penilaian. Jadi kita poin penilaiannya itu menggunakan angka huruf begitu ya. Ada A, B, C, D, E. Nah, masing-masing hurufnya itu ada poin penilaian, batas poin penilaiannya begitu ya. Ada nggak? Sudah ada nih? Bentar lah, saya ada ininya nggak? Waduh, filenya. Saya nggak ada filenya ya. Biasanya ada poin penilaiannya. Nah, kenapa sebagian besar yang protes itu kenapa dapat E? Padahal nilainya itu sudah mengerjakan semua begitu ya. Nah, kemungkinan dapat E, kenapa jadi kalian dapat E? Itu nilai kalian itu kurang dari 40 gitu ya. Jadi bukannya kalian tidak dapat nilai, cuman nilai kalian itu nilai yang kalian dapat itu hanya cukup di poin huruf E-nya. Jadi belum sampai di menu untuk penilaiannya begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Kita Pak. lanjut. Nah, ini untuk format laporannya begitu ya. Yang di sini ini format kopernya. Nah, untuk format kopernya seperti ini. Nanti ada judul, ada logo Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, terus ada nama, NPM, semester kelas, sama hari tanggal kalian praktikum. Nah, terus di sini juga ada laboratorium kimia analisis begitu ya. Oke, untuk format laporannya. Nah, untuk laporannya nanti kalian bikin ada dasar teori. Di sini ada judul dulu, ada tujuan percobaan, terus ada dasar teori, ada alat dan bahan, ada prosedur kerja atau skema kerja, ada data percobaan, ada perhitungan atau pengolahan data, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka.
Oke. Ini untuk yang praktikum farmasi fisika, kita ada 2 jenis ya, ada laporan sementara dan ada laporan resmi. Sebelumnya sudah pernah nggak ada kalian membuat laporan sementara dan laporan resmi? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah, Pak. Oke, mungkin kita ulang sedikit ya. Untuk yang laporan sementaranya, itu nanti dari judul percobaan sampai nanti di prosedur kerja. Nah, sisanya berarti kalian masukkan di laporan resmi. Nah, laporan resmi di sini nanti mencakup dari judul percobaan sampai nanti di daftar pustaka. Oke ya. Terus untuk daftar pustaka, bentar. Nah, untuk daftar pustakanya, ini daftar pustakanya harus dari sumber resmi ya. Sumber resmi di sini maksudnya boleh dari jurnal atau dari buku. Jadi nggak boleh yang pakai blogspot. Tapi kalau yang dari Google Scholar boleh digunakan, tapi tidak boleh yang menggunakan blogspot. Harus dari sumber resmi. Dan juga untuk buku petunjuk praktikum itu tidak bisa dijadikan daftar pustaka ya. Oke. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini sama yang tadi ya. Oke. Nah, untuk jadwal praktikumnya, kita mulai praktikum pada hari ini ya. Dari tanggal 2 sampai 3 Juni, ini asistensi yang pertemuan hari ini. Terus untuk yang pertemuan selanjutnya nanti di tanggal 9 dan 10 Juni. Dan pertemuan terakhir di 7-8 Juli. Itu sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Ada yang masuk di hari Rabu dan ada yang masuk di hari Kamis. Jadwalnya sudah dapat ya? Sudah ya? Yang hari Rabu kelas apa praktikumnya? Hari Rabu kelas apa? Yang kelas A hari Rabu ya. Kalau hari Kamis, yang pagi? Kelas B, Pak. Pagi yang kelas B. Kalau yang siang, kelas C berarti ya? Iya, Pak. Oke, jangan sampai salah masuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu bentar. Oke, yang selanjutnya ketentuan praktikum. Nah, tadi sudah kita bahas sekilas ya untuk praktikumnya. Terus untuk kelasnya nanti tadi sudah saya jelaskan juga, nanti kalian satu kelas dibagi 2 golongan besar, di mana nanti ada yang masuk di lab kimia analisis dan ada yang masuk di lab biokimia atau lab farmasi fisika. Nah, untuk kelompoknya, itu satu kelompok nanti terdiri dari 4-5 orang. Nah, mungkin nanti secepatnya akan saya share untuk pembagian kelompoknya. Oke. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut? Oke, sampai sini jelas ya? Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Tadi yang koper laporannya warna apa tadi, Pak? Yang koper ya? Ini koper laporannya warnanya. Nanti saya share ya untuk warna koper laporannya. Supaya lebih ini, nanti sama warnanya saya fotokan. Oke, ada lagi? Nanti secepatnya akan saya share, akan saya bagikan. Ada lagi? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya pada saat praktikum itu kalian harus datang minimal 15 menit sebelum praktikum. Oke, karena kita 15 menit sebelum praktikum itu sudah mulai memanggil nama mahasiswa ya untuk persiapan masuk ke dalam labnya. Terus nanti bagaimana kalau telat atau datangnya pas sudah praktikum dimulai? Kalau kalian datangnya telat, itu tidak akan dibolehkan mengikuti praktikumnya. Jadi harus mulai sekarang ditekankan jangan sampai telat untuk praktikumnya. Oke, yang selanjutnya nanti
praktikan menyiapkan APD. APD ini untuk semua orang ya, semua individu. Terus juga membawa alat praktikum. Alat praktikumnya boleh nanti perwakilan kelompoknya. Yang penting ada ya. Nanti meliputi untuk alat praktikumnya ada sendok tanduk, pipet tetes, ini tisu wajib dibawa ya. Jangan sampai nanti pinjam-pinjaman tisunya masing-masing kelompok. Jadi harus bawa masing-masing kelompoknya. Sama kertas label. Nah, untuk kertas labelnya nanti setelah penggunaan kertas, jangan sampai kertasnya ditempel atau nempel di ini ya, wastafel. Jadi silakan kertas labelnya dilepas dulu, dibuang ke bak sampah, baru nanti kalian cuci. Soalnya nanti kebanyakan yang nempel di wastafelnya begitu ya. Terus selanjutnya, praktikan mengumpulkan laporan sementara. Nah, ini untuk hari pertama praktikum, berarti kalian harus membawa laporan sementara. Nah, terus untuk minggu berikutnya, berarti kalian harus membawa laporan resmi dan laporan sementara untuk sesuai percobaannya begitu ya. Jadi laporan resmi minggu kemarin dibawa, laporan sementara percobaan minggu ini kalian bawa juga sebagai syarat masuk labnya. Terus kehadiran harus 100%. Ini saya tekankan kembali ya, kehadiran harus 100%. Jadi yang bisa mengikuti ujian hanya mahasiswa yang kehadirannya 100%. Nanti kalau memang semoga tidak ada halangan gitu ya, kalau memang ada sakit atau apa segera konfirmasi. Konfirmasinya jangan H-1 jam begitu ya. Soalnya itu kebanyakan beberapa orang lapornya 1 jam sebelum praktikum masuk baru lapor begitu ya. Kalau memang tidak bisa mengikuti, silakan segera dikonfirmasi. Terus yang tadi, nanti praktikan akan mengikuti post-test di akhir praktikum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk post-testnya berapa soal, Pak? Untuk post-testnya nanti, post-testnya itu nanti bervariasi begitu ya. Nanti bisa bentuknya pertanyaan, soal, atau nanti kalian masing-masing kelompok nanti didampingi oleh dosen atau oleh pengawas jaganya, nanti akan ditanyakan praktikumnya bagaimana, terus hasilnya bagaimana, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi tidak mesti post-test itu bentuknya nanti soal. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bapak izin bertanya, untuk kertas labelnya ukurannya berapa, Pak? Kertas labelnya itu terserah begitu ya. Jadi tidak harus yang ukuran berapa-berapa, yang penting ada begitu ya. Nanti kan kalaunya besar juga bisa dipotong. Kalaunya ininya terlalu besar. Ada lagi? Tidak ada? Oke, ini yang terakhir kayaknya. Nah, nanti yang dapat percobaan stabilitas obat, oke, bagi mahasiswa nanti atau kelompok yang dapat percobaan stabilitas obat, nanti diwajibkan membawa sampel sendiri ya. Sampelnya nanti sirup paracetamol dengan berbagai merek. Di mereknya kalau bisa berbeda-beda begitu ya. Terus yang penting kandungan atau kadar paracetamolnya kisaran 120 mg per milinya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk. Satu kelompok itu membawa sirupnya berapa, Pak? 1 botol aja cukup. Satu kelompok 1 botol untuk membawa sirupnya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Sebelum saya ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Laporan itu diketik atau tulis tangan, Pak? Laporannya ditulis tangan. Tulis tangan, nanti formatnya menyesuaikan dengan format yang tadi saya kasih. Oke. Kalau untuk di laporan resminya di akhir dikasih lampiran juga kah, Pak? Boleh, untuk
Untuk laporan resminya dikasih lampiran. Oke, ada lagi? Ukuran kertasnya berapa, Pak? Yang kertasnya F4. Kertas laporan. Nanti untuk koper nanti saya saya share nanti ya. Untuk koper nanti warnanya seperti apa. Secepatnya akan saya share. Sama nanti pembagian kelompok juga. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Halo, Ibu Ica, ada Bu? Iya, ada Pak Awal. Oh, ini. Nanti saya serahkan kepada Ibu dengan materi mengenai materi praktikumnya. Oke, minta tolong jadikan host ya Pak Awal ya. Kertas HVS-nya itu putih ya, Pak? HPS-nya ya warna putih. Oke, cek. Ibu Ica bisa ini Bu, ulun aturkan dulu Bu untuk share screen. Lagi sudah. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terlihat, Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah memberikan penjelasan terkait ketentuan tata tertib nanti sebelum kalian masuk lab seperti itu. Ini semuanya berhadir ya, Dek ya, untuk mengikuti asistensi ya. Semuanya hadir ya. Tes. Suara saya terdengar jelas? Insyaallah, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Tadi di awal Pak Awal sudah ada menjelaskan ya terkait pertemuan yang akan kita lakukan seperti itu, terkait dengan praktikum apa saja nanti yang kalian akan kerjakan. Jadi memang untuk farmasi fisika ini terdiri dari 6 pertemuan. Pertemuan pertama ini hari ini ya asistensi, kemudian pertemuan kedua itu dilanjutkan nanti dengan percobaan-percobaan. Farmasi fisika itu totalnya ada 5 percobaan seperti itu, di mana nanti minggu depan masing-masing kelas kan udah diplotkan ya, kelas A, kelas B, kelas C. Nanti mungkin untuk jadwalnya menyusul seperti itu, terkait dengan kelompoknya maupun dengan ruangannya atau lokasi labnya seperti itu. Nah nanti ini kan ada totalnya 5 percobaan ya Dek ya. Jadi nanti kalian itu akan dibagikan menjadi 5 kelompok seperti itu, dibagikan menjadi 5 kelompok yang akan terdistribusi baik itu di lab kimia analisis maupun di lab farmasi fisika seperti itu. Jadi nanti dalam satu lab itu ngerjain 5 percobaan. Jadi nanti misalkan kelompok 1 ngerjain penentuan reologi dan larutan dapar, nanti kelompok 2 ngerjain stabilitas obat, nanti kelompok 3 ngerjakan koefisien partisi, kelompok 4 mengerjakan tegangan permukaan, kelompok 5 misalkan mengerjakan yang penentuan berat jenis dan kerapatan untuk zat cair dan zat padat. Jadi nanti itu kan pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiga rolling seperti itu. Jadi nanti setiap kelompok akhirnya mendapatkan percobaan yang sama. Jadi harapan saya memang saya tekankan di awal karena percobaannya itu lumayan banyak seperti itu ya, dengan satu percobaan aja ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jadi mungkin nanti kalian harus koordinasi masing-masing anggotanya seperti itu. Jadi sebelum kalian nge-lab gitu ya, kalian koordinasikanlah sebaik mungkin nanti yang ngerjain tahap ini siapa, yang ngerjain yang step ini apa, seperti itu. Jadi nanti bisa memaksimalkan waktu saat praktikum berlangsung. Nah, di sini saya akan bahas sedikit terkait dengan materi praktikum yang akan kalian lakukan.
Yang pertama adalah terkait dengan penentuan reologi dan larutan dapar. Nah, saya pikir kalian udah dapat materinya ya di classical theory terkait dengan reologi itu apa, larutan dapar itu apa. Jadi memang kan harusnya antara praktikum sama teori itu kan inline gitu ya. Inline itu artinya kayak selaras. Jadi kalau misalkan teorinya membahas terkait reologi, nanti di praktikum itu akan apa ya istilahnya itu mempraktekkan lah, mensimulasikan lah kira-kira percobaan reologi itu seperti apa. Jadi harus saling mengisi satu sama lain antara teori dan prakteknya. Nah di sini untuk penentuan reologi dari katanya kan reologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran ya. Jadi sifat alir dari beberapa zat cairan. Cairan kan ketika kalian ingat tergantung sistemnya ya. Ada sistem Newton, ada sistem non-Newton. Nah nanti pada percobaan reologi ini kalian akan mengukur viskositas. Akan mengukur viskositas dari beberapa zat cair. Nanti mungkin ada CMC, kalian udah dapat ini kan ya Dek ya? Udah dapat petunjuk praktikum kan Dek? Udah kan ya? Jadi nanti dibaca aja bahannya apa. Jadi di sini untuk yang viskositas, yang reologi itu kan ada CMC sama Kaladin ya kalau apa lotion ya Pak awal ya? Lotion seperti itu. Nah nanti viskositas dari masing-masing sampel baik itu CMC maupun lotion itu nanti akan kalian ukur dengan menggunakan suatu viskometer. Di mana kalau di lab itu viskometer Brookfield ya Pak awal ya? Tinggi Bu, kita pakai yang Viskometer Brookfield. Brookfield. Jadi nanti mungkin CMC ini kan kalau di buku petunjuk praktikum itu ada beberapa konsentrasi. Nanti kalian akan belajar gitu untuk mempreparasi CMC dengan berbagai konsentrasi itu berapa. Nah, perlu diingat, konsentrasi itu kan satuannya adalah gram per liter. Jadi kalau misalkan nanti kalian membuat CMC 5%, 5% itu kan artinya 5 gram per 100 mili. Persentase itu ada gram per 100 mili. Jadi nanti kalian kalau misalkan disuruh buat CMC 5% artinya 5 gram dalam 100 mili. Artinya ada 5 gram CMC kalian ambil, kemudian kalian encerkan dalam 100 mili Aquades. Nah, nanti dibaca lagi tekniknya seperti apa, apakah dengan menggunakan air biasa ataukah dengan menggunakan air panas untuk melarutkan CMC-nya. Nah, itu terkait dengan sampel yang akan digunakan pada penentuan reologi. Jadi ada CMC dan lotion. Mereknya itu adalah Kaladin seperti itu. Jadi nanti sampelnya itu akan ditempatkan di sebuah kayak gelas gitu. Di sini bisa terlihat ya, ini kan ada alatnya gitu. Nah, di sini nanti sampelnya akan ditempatkan di dalam suatu gelas. Jadi nanti di sini akan dipasang spindle. Nanti mungkin akan kita orientasi juga dia menggunakan spindle nomor berapa. Kemudian nanti akan kita running. Di sini akan terbaca nilai ya, nilainya akan terbaca, kemudian nanti akan kalian tentukan viskositasnya. Jadi memang untuk viskositasnya tidak langsung terbaca di alat, jadi nanti akan kalian kalikan dengan faktor spindle seperti itu. Ini untuk penentuan viskositas. Ini adalah simulasinya ya, misalkan ada data gitu, CMC 5%, nah di sini dia menggunakan nomor spindle 4. Di sini menggunakan beberapa RPM yang berbeda, ada 3, 6, 12, 30, 60, nanti pada alat nanti akan terbaca berapa skalanya. Pada alat akan terbaca skalanya, nanti perhitungannya itu dikalikan dengan faktor spindle-nya, baru didapatkan viskositas. Ingat, viskositas itu kan ada satuannya poise sama centipoise. Nanti tinggal disesuaikan satuannya apa, apakah centipoise atau poise seperti itu. Nah mungkin nanti untuk lebih mempermudah gitu ya, karena farmasi fisika itu kan erat kaitannya dengan beberapa hitungan. Nah nanti mungkin untuk farmasi fisika bisa dibantu juga oleh asisten aslab ya Pak Awal ya, terkait dengan perhitungannya. Awal? Ini Bu.
Aslabnya udah dikoordinasikan ya Pak Awal ya? Nanti akan dibagikan Bu, untuk mahasiswanya nanti koordinasi dengan aslab yang mana. Oke, Nanti ada pembagiannya begitu ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin nanti terkait dengan perhitungan, supaya lebih mudahnya gitu ya, jadi nanti akan didistribusikan beberapa kakak-kakak aslab yang dapat membantu, apa ya, memberikan penjelasan terkait dengan perhitungan-perhitungan pada beberapa percobaan. Alangkah lebih baiknya kalian udah tanya dulu gitu ya, perhitungannya seperti apa. Jangan nanti ketika kalian udah dapat data, baru kalian ujuk-ujuk serahkan ke kakaknya, "Oh nih gimana Kak cara ngitungnya?" Jadi, kalian jangan apa ya istilahnya itu, jangan minta hitungkan lah seperti itu. Paling enggak kalian belajar dulu cara menghitungnya seperti apa. Dari sini ada yang ditanyakan untuk penentuan viskositas. Cukup simpel ya untuk penentuan viskositas itu kalian tinggal taruh bahan gitu di gelas, kemudian nanti diukur. Nanti akan terbaca nanti hasil skalanya pada alatnya, baru nanti kalian akan tentukan berapa nilai viskositasnya. Sesuai nanti di petunjuk praktikum itu kan nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa yang diminta, misalkan nanti ada viskositas, kemudian nanti ada misalkan diminta grafik misalkan grafik viskositas versus RPM. Bagaimana kaitannya antara nilai viskositas dengan RPM. Nah, kalau misalkan dari tabel kayak gini kan bisa terlihat misalkan semakin tinggi RPM, kecepatan, maka viskositas akan semakin menurun seperti itu. Itu nanti akan terbaca pada grafik yang akan kalian buat. Mungkin dari viskositas seperti itu. Nah, selanjutnya pada percobaan reologi itu ada 2 ini ya, pada kelompok yang mendapatkan percobaan penentuan reologi itu langsung jadi satu dengan penentuan larutan datar. Jadi nanti kalian akan mengerjakan 2 percobaan. Jadi ada penentuan reologi dan penentuan larutan datar. Jadi memang harus diaturlah koordinasikan pada satu kelompok itu siapa yang ngerjain reologi, siapa yang ngerjakan untuk penentuan larutan datar. Tapi harapan saya memang meskipun itu udah dikoordinasikan, setidaknya setiap anggota itu udah tahu nanti seperti apa pengerjaannya. Apalagi nanti kan untuk ujian praktikumnya juga semi basah ya, semi basah. Jadi memang harus kalian cermatilah dari awal gitu bagaimana proses untuk masing-masing percobaan. Nah, di sini ada penentuan larutan datar. Di sini saya langsung masuk aja ya ke cara kerjanya. Kalian bisa baca juga terkait dengan petunjuk praktikumnya. Bentar. Penentuan larutan. Bisa terlihat pada cara kerja untuk penentuan datar. Kelihatan, Bu. Lihat ya. Nah, di sini kan ada ini ya, ada penentuan larutan datar di mana di sini kalian akan mencampurkan HCl kemudian dengan natrium dihidrogen fosfat, kemudian nanti akan diukur pH-nya. Intinya nanti untuk penentuan larutan datar itu kalian akan mengukur pH seperti itu. pH dari larutan datar itu berapa, kemudian nanti di sini akan dibuat larutan datar dengan pH 4,76 dengan kapasitas datar yang berbeda. Kemudian nanti di sini ini bukan titrasi ya, tetapi dengan menambahkan HCl. Jadi ini kan dibuat sebanyak 50 mili gitu ya. Sebanyak 50 mili. Jadi nanti dibagi 25 mili dengan 25 mili. Nanti 25 mili itu ditambah dengan NaOH.
Nanti penambahannya itu 0,2 mili saja. Maksimal itu 5 kali penambahan. Jadi kan ini dibuatkan oleh Pak Awa ya untuk yang daparnya dengan kapasitas dapar sekian. Jadi nanti kalian langsung menambahkan dengan NaOH dan HCl. Ini masing-masing ya, jadi jangan jadi satu gitu. Tadi kan jumlah daparnya tadi kan 50 mili, jadi nanti kalian bagi 2 gitu. 25 mili nanti untuk ditambahkan dengan NaOH, 25 mili nanti untuk ditambahkan dengan HCl. Dan penambahannya itu setiap 0,2 mili. Jadi nanti tambahkan dengan 0,2 mili, kalian cek pH-nya berapa. Kemudian nanti kalian tambahkan lagi dengan 0,2 mili, cek pH-nya berapa. Maksimal sampai 5 kali penambahan. Jadi totalnya adalah 1 mili. Baik itu NaOH maupun dengan penambahan HCl. Nah, nanti kan di sini untuk pertanyaannya, nanti ada perhitungan secara teoritis untuk pH. Ini kan sebenarnya pH yang terukur saat di labnya ya gitu dengan menggunakan pH meter. Sebenarnya kalian juga bisa menghitung pH teoritisnya itu berapa. Nanti mungkin hitungannya bisa dibantu oleh para kakak-kakak aslabnya seperti itu. Sampai sini ditanyakan untuk yang penentuan reologi dan pembuatan larutan dapar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke pertemuan percobaan penentuan koefisien partisi. Ada yang tahu nggak koefisien partisi itu apa? Koefisien partisi. Koefisien partisi. Apa itu koefisien partisi? Untuk pengembangan obat itu harus tahu ya berapa koefisien partisi, karena di sini akan menentukan nanti apa ya istilahnya itu kelarutan suatu obat itu nanti akhirnya dia larut dalam fase minyak atau fase air seperti itu. Nanti itu akan berpengaruh kepada kelarutan suatu obat. Makanya di sini pada percobaannya saya bukakan lagi untuk petunjuk praktikumnya. Nah, bisa terlihat petunjuk praktikumnya? Terlihat Ibu. Bisa ya. Di sini nanti menggunakan dapar salisilat. Dapar salisilat nanti akan disediakan dengan 3 pH yang berbeda, pH 3, pH 4, dan pH 5. Kemudian nanti di sini kalian akan mengambil sebanyak 5 mili. Jadi nanti dari pH 3 itu 5 mili, pH 4 itu 5 mili, pH 5 itu 5 mili, masukkan ke dalam tabung reaksi, masukkan dalam tabung percobaan, kemudian nanti ditambahkan dengan 2 mili kloroforum. Tambahkan dengan 2 mili kloroforum, kemudian nanti diinkubasi. Diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi kalau udah 30 menit, itu nanti sambil diaduk ya. Sebelum diinkubasi itu aduk dulu gitu. Kemudian nanti setelah 30 menit itu kan nanti akan terbentuk 2 lapisan. Jadi lapisan atas itu adalah fase airnya yang mengandung dapar salisilat tadi. Kemudian pada lapisan bawah itu ada fase kloroforum. Dia terbentuk 2 lapisan. Nah, nanti itu kalian pisahkan. Jadi nanti pelan-pelan gitu misahkan lapisan atasnya dengan lapisan bawahnya. Nah, untuk memisahkan itu kemudian kalian bisa menggunakan dengan pipet tetes secara perlahan. Kemudian nanti kalian ukur volumenya. Berapa volume masing-masing lapisan. Tadi kan untuk lapisan kayak misalkan dapar salisilatnya kan 5 mili gitu ya. Kemudian nanti setelah dia terbentuk 2 lapisan, kalian
pisahkan, kalian ukur nanti berapa volumenya, baik itu fase air maupun fase kloroformnya. Nah, nanti akan kalian lakukan pembacaan untuk fase airnya dengan menggunakan spektrovisible. Baru nanti dapat dihitung koefisien partisi. Ini untuk cara kerjanya. Kemudian untuk menghitung, ini teknisnya ya, kalau misalkan menggunakan spektra itu kan absorbansinya dia harus mengikuti hukum Lambert-Beard ya, 0,2 sampai 0,8. Nanti secara teknisnya kalau misalkan kegedean gitu absorbansinya bisa kita kecilin lagi absorbansinya dengan beberapa teknis seperti dengan menggunakan pengenceran, kemudian nanti ditambahkan dengan FCL, kemudian nanti dilakukan operating time seperti itu. Nanti ini teknis saja, yang jelas kalian tahulah nanti stepnya seperti apa untuk penentuan koefisien partisi. Sampai sini mau ditanyakan? Nah, nanti untuk perhitungannya, memang untuk koefisien partisi ini cukup ribet gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus menentukan koefisien ekstensi molar. PPT-nya bisa terlihat? Bisa lihat Ibu. Bisa ya. Nah, di sini kalian harus menentukan koefisien ekstensi molar. Nah, ini rumusnya. Absorbansi sama dengan koefisien ekstensi molar dikali dengan tebal kuvet. Karena di sini kalian menggunakan spektro, otomatis kan menggunakan kuvet untuk pembacaan absorbansinya. Kemudian dikalikan dengan konsentrasinya. Nah, nanti tebal kuvetnya nanti akan diberikan datanya, berapa tebal kuvetnya, baru nanti kalian dapat menghitung koefisien ekstensi molarnya. Tinggal didapatkan koefisien ekstensi molar, kemudian selanjutnya kalian menentukan konsentrasi awal asam salisilat dengan menggunakan rumus Henderson-Hasselbalch. Ini ya, rumus Henderson-Hasselbalch-nya seperti ini. Baru nanti kalian menentukan kadar asam salisilat dalam fase airnya berapa. Baru nanti penentuan koefisien partisi asam salisilat. Seperti ini. Ini secara singkatnya saja, nanti mungkin bisa dibantu oleh aslabnya terkait dengan bagaimana cara mendapatkan datanya. Sampai sini ditanyakan? Karena kalau misalkan saya jelaskan gitu ya dari awal sampai akhir itu bakal lama gitu. Jadi nanti mungkin akan dibantu oleh kakak-kakak aslabnya. Mungkin di sini kalian saya tekankan itu kepada pemahaman terkait cara kerjanya dulu aja seperti itu. Dan nanti data yang didapatkan seperti apa. Sampai sini ditanyakan? Sampai sini ditanyakan? Tidak ada ya, kalau tidak ada kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya adalah penentuan stabilitas obat. Kalian sudah mendapatkan materi nggak tentang stabilitas obat? Jadi kan suatu obat yang kalian temukan seperti itu baik itu di toko obat maupun di apotek itu kan proses perjalanannya panjang ya, dari proses pembuatan, kemudian proses pendistribusian. Apalagi kan kebanyakan industri-industri itu kan banyaknya di Pulau Jawa seperti itu. Kemudian selama proses distribusi sampai akhirnya ke tangan konsumen itu kan banyak proses-proses yang terjadi, baik itu nanti pada perjalanannya terkena sinar matahari, terkena cahaya, udara dan lain-lain, itu kan adalah faktor-faktor yang dapat berpengaruh kepada stabilitas si obat. Nah, tentunya ketika stabilitas obat itu terpengaruh, maka akan berpengaruh kepada kadarnya. Jadi di sini pada percobaan stabilitas obat, suatu obat di sini akan kita paparkan suatu temperatur. Jadi nanti kalian akan menggunakan temperatur
temperatur 40 dan 60, 40 dan 50 ya Pak Awal ya? 40 dan 60 atau 40 dan 50? 60 Bu. 60 ya. Nanti di sini akan menggunakan dua temperatur 40 dan 60, kemudian nanti akhirnya akan didapatkan berapa tes setengah obatnya, berapa tes 90 atau waktu kadaluarsa obat. Jadi dapat mensimulasikanlah seperti itu. Kira-kira ketika terpapar oleh katakanlah misalkan temperatur gitu, apakah akan berpengaruh kepada kadarnya, kemudian berapa nanti tes setengah dan T90-nya. Nah, di sini untuk penentuan stabilitas obat itu adalah perhitungan itu yang yang harus diperhatikan dari awal seperti itu, karena memang untuk cara kerjanya sendiri itu lumayan hektik ya nanti ya. Kalian sebentar. Bisa terlihat? Bisa terlihat nggak ininya? Bisa Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, di sini kan tadi ketentuannya tadi kan kalian harus membawa sampel sirup ya. Sampel sirup paracetamol nanti yang akan kita ujikan stabilitas obatnya seperti apa. Nah, di sini untuk penentuan stabilitas obat, karena pada stabilitas obat itu menggunakan alat spektro UV ya Pak Awa ya? Yang stabilitas obat, yang UV Bu. Kayak yang UV ya, artinya menggunakan spektro dengan panjang gelombang UV, ultraviolet. Jadi di sini kita menggunakan sampel paracetamol, di mana nanti bisa kalian sambil cek cara ininya ya, sambil cek buku petunjuk praktikumnya ya. Nanti sampelnya itu ada jadinya karena di sini ada 5 kelompok seperti itu. Jadi harapan saya nanti beda-beda untuk sirup yang akan dibawa. Jadi katakanlah nanti kelompok A misalkan dia menggunakan sirup Sanmol, kelompok 1 sirup Sanmol, kelompok 2 misalkan Pamol dan lain-lain. Nanti koordinasikan saja untuk merek sirup apa yang nanti yang akan kalian bawa. Nah, di sini tahapannya perlu dicermati. Yang pertama adalah terkait dengan pembuatan larutan stok. Jadi karena di sini menggunakan spektro, otomatis kita menggunakan kurva baku ya. Jadi dibuat dulu larutan stoknya. Nanti ada paracetamol standar. Jadi karena di sini larutan paracetamol itu dia larut dengan NaOH, makanya dilarutkan dengan NaOH sebanyak 100 mg paracetamol. Dilarutkan dengan NaOH dulu, kemudian tambahkan dengan larutan Aquades gitu ya. Add 100 mili. Jadi dapatkan larutan stoknya itu adalah 1000 ppm. Mencari mendapatkan ppm udah bisa ya kalian ya. Kalau misalkan diminta 100 ppm, diminta 1000 ppm itu berapa gitu. Udah bisa ya. Jadi sini buat larutan stok 1000 ppm dengan menambahkan 100 mg paracetamol, kemudian di-add-kan dengan Aquades 100 mili. Itu kan larutan stok. Nanti dibuat kurva baku dengan menggunakan seri konsentrasi di sini 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Nah, ini nanti kondisional juga. Jadi tergantung nanti pada absorbansinya berapa gitu. Kalau misalkan absorbansinya terlalu besar, nanti bisa kita encerkan atau nanti bisa kita tingkatkan gitu berapa ppm yang akan digunakan. Nah, kemudian setelah dibuat seri konsentrasi, kemudian ditentukan panjang gelombang maksimal dengan menggunakan 1 titik dari
kurva sari kadarnya, misalkan dengan menggunakan 30 ppm dibaca, dipindai gitu ya di alat, berapa nanti panjang gelombang maksimalnya, nanti disesuaikanlah dengan literatur. Nanti kalian baca di farmakope misalkan, berapa panjang gelombang maksimal untuk paracetamol. Nah, baru nanti kalian tentukan kurva bakunya, penentukan absorbansinya dari 10, 20, 30, 40, 50 ppm. Nanti kalian baca absorbansinya berapa. Setelah didapatkan data absorbansi, baru nanti kalian akan penetapan kadar. Penetapan kadar paracetamol ini dengan menggunakan sirup sampel paracetamol yang kalian bawa. Jadi nanti sebanyak 5 mili itu dimasukkan dalam kuvet, nanti ditambahkan dengan NaOH, baru nanti diukur serapannya dan dihitung berapa kadarnya dalam yang tadi, juga nanti substansinya dapat berapa. Jadi memang untuk istilah encerkan dan lain-lain. Supaya nanti enggak dan koefisien partisi itu menggunakan alat yang memang itu istilahnya itu harus diperhatikan benar-benar lah supaya nanti kalian sempat mendapatkan data. Nah, kemudian di sini untuk penentuan umur simpan di sini dengan menggunakan temperatur tadi yang berbeda 40 dan 60. Di sini menggunakan oven. Nanti ini masih dikoordinasikan juga untuk penggunaan oven pada lab mikro. Jadi memang kan mobilitasnya cukup tinggi ya seperti itu. Setelah kalian oven di lab mikro, nanti kalian baca spektro, nanti kalian baca di instrumen. Jadi memang harus dikondisikan dan diset benar-benar gitu untuk waktunya supaya nanti kalian sempat mengerjakan dan membaca absorbansinya. Nah, di sini sirup itu dimasukkan ke dalam vial atau paling enggak masukkan ke dalam tabung reaksi seperti itu. Vial tadi dibawa aja nggak sih Pak Awal? Apakah perlu bawa vial ya? Vialnya nanti disediakan dari lab. Disediakan aja ya. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi nanti di sini sirup paracetamol itu dimasukkan ke dalam vial sebanyak 5 mili. Kemudian nanti kita menggunakan 2 temperatur, kemudian kita menggunakan menit 0, 15, 30, 45, 60. Jadi ada 5 titik ya, 5 titik, kemudian menggunakan 2 temperatur. Jadi di sini totalnya ada 10 vial. Jadi nanti kalian tempatkan dulu aja, jadi 5 mili ke dalam 10 vial. Kemudian nanti jangan lupa dilabelin gitu. Misalkan 0 menit pada T40, 0 menit pada T60 derajat. Jadi jangan lupa dilabelkan, kemudian nanti baru dimasukkan ke dalam oven. Jadi ketika udah 15 menit, ambil, dinginkan sebentar, baca. Udah 30 menit, dinginkan sedikit, baca seperti itu. Jadi memang ada yang standby juga di lab mikro gitu. Nanti ada yang standby di lab mikro, ada temennya nanti yang ikut membaca absorbansinya. Jadi harus koordinasikan masing-masing lah seperti itu. Nah, ini di sini untuk percobaannya ini untuk datanya memang ini ya rumit seperti itu. Karena ketika kalian sudah salah di awal, maka akan berakibat ke belakang. Di belakangnya bakal salah seperti itu. Jadi di sini tadi kan mungkin akan saya bahas sedikit gitu ya untuk perhitungannya. Jadi kan di sini katakanlah untuk seri kadar yang tadi kan kita menggunakan 10 sampai 50 ppm gitu. Nah, itu kan dapat absorbansi. Nah, dari absorbansi ini nanti akan kalian uploadkan untuk mendapatkan YBX plus A-nya. Berapa YBX plus A-nya? Baru nanti dari situ akan kalian tentukan berapa kadarnya.
berapa kadarnya, ini dalam satuan ppm, baru nanti akan kalian tentukan order reaksinya. Apakah dia mengikuti order 0, apakah dia mengikuti order 1, apakah dia mengikuti order 2, di mana untuk order 0 itu adalah C versus T. Ini dari rumusnya ya, artinya menghitung order 0 itu didapatkan dari kadar versus waktu. Untuk order 1, log kadar versus waktu. Untuk order 2, seper C versus waktu. Jadi salah satu teknik yang mempermudah dalam penentuan order adalah dari mana dari regresi linear yang didapat yang mendekati 1 itulah yang mengikuti order tersebut seperti itu. Jadi nanti dari kan ada 2 waktu tadi ya. Ada 60 sama 40 sama 50 derajat, 60 derajat seperti itu. Nah, yang mana yang dia mengikuti atau mendekati 1 itulah yang dia akan mengikuti orde tertentu seperti itu. Nah, kalau di sini kan dia mengikuti orde kedua karena ini yang mendekati 1. Seperti itu. Nah, setelah menentukan orde, nanti kalian akan menentukan K. Berapa K-nya? Ini adalah tekniknya. Rumusnya adalah len CT sama dengan len C0 dikurang KT. Dapatlah K-nya, konstantanya, baru nanti ditentukan T setengahnya. Bisa juga penentuan nilai K ini dengan menggunakan rumus Arrhenius ya. Di petunjuk praktikum sudah ada ya untuk menentukan nilai K dengan rumus Arrhenius dengan energi aktivasi seperti itu. Nanti bisa kalian sesuaikan saja, baru nanti didapatkan nilai T setengahnya, baru nanti ditentukan tes 90. Jadi memang cara kerja perhitungannya itu runut sekali dari awal. Jadi kalau misalkan kalian dari awal itu udah salah, maka akan salah ke belakang seperti itu. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi pun. Mohon maaf. Screen-nya nggak kelihatan Bu Ai. Tidak kelihatan. Tinggi. Tinggi Bu dari tadi katanya Bu. Oh, sebentar. Dari awal Bu. Dari awal ya, ya sebentar. Screen-nya potong, Bu. Bisa terlihat? Tetap sama Masih Ibu. kepotong Bu. Nggak terlihat ya? Tinggi Bu nggak terlihat. Tapi masih terpotong. Sebentar ya, saya jadikan Word dulu ininya filenya tadi. Bisa terlihat?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa. Sebentar. Nah, dari awal jadinya ya, Dek ya? Dari step penentuan larutan stok tadi kah? Atau gimana? Mungkin sedikit terkait ininya aja ya, analisis datanya aja ya. Karena kan untuk cara kerja nanti bisa kalian lihat di buku petunjuk praktikum seperti itu. Intinya untuk stabilitas obat itu terdiri dari pembuatan larutan stok, paracetamol 1000 ppm, kemudian penentuan panjang gelombang maksimal, kemudian nanti kalian buat kurva bakunya, di mana seri kadarnya nanti kita kondisional aja. Nanti kita menggunakan 10, 20, 30, 40, 50 ppm. Nah, perlu diingat, di sini kan tadi larutan stoknya adalah 1000 ppm ya. Nah, masih ingat rumus M1, V1, M2, V2. Nah, nanti di sini kalian lakukan rumus pengenceran tersebut. Misalkan M1-nya adalah 1000 ppm. Kemudian nanti berapa volume yang akan kalian buat, akan kalian ambil sehingga M2-nya adalah misalkan 50 ppm dalam labu ukur 10 mili gitu. Jadi tinggal kalian cari aja nanti V1-nya berapa. Nah, nanti itu yang akan kalian ambil dari 1000 ppm, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Kemudian kalian encerkan dengan Aquades. Nah, itu didapatkan larutan seri konsentrasi 50 ppm. Seperti itu. Nah, nanti kondisional aja kalau misalkan terlalu besar kadarnya bisa kita encerkan lagi. Nah, kemudian nanti akan penetapan kadar. Penetapan kadar juga seperti itu. Nanti kondisional aja terkait dengan volume sirup paracetamol yang diambil. Kemudian penentuan umur simpan sirup paracetamol dengan menggunakan dua temperatur yang berbeda tadi, 40 dan 60 pada waktu 0, 15, 30, 45, 60 menit. Kemudian nanti itu kan totalnya ada 10 vial ya. Nanti dilabelin. Kemudian nanti ada yang nunggu di oven gitu ya temennya, nanti akan di estafet aja untuk ngasihkan untuk dibaca di spektro. Nah, untuk datanya di sini saya kasih sedikit gambaran. Jadi memang perhatikan benar-benar terkait dengan perhitungan stabilitas obat karena untuk stabilitas obat ini salah dari awal, salah menghitung dari regresi linearnya aja itu bakal salah ke belakang. Nah, sampai sini ada yang masih belum bisa kah menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan regresi linear? Kalkulator. Y, BX plus A. Masih bingung kah? Atau belum pernah ya? Belum pernah? Udah ada yang coba ini nggak, Dek? Udah ada yang tahu caranya atau gimana? Belum tahu ya? Nah, nanti bisa tanyakan dulu ke aslabnya gitu ya, untuk cara mengoperasikan kalkulator sehingga mendapatkan data YBX plus A regresi linear seperti itu. Nah, kalkulator Recording in progress. Kalkulator yang digunakan itu kalkulator yang saintifik. Kalkulator yang saintifik yang memang ada learn-nya, ada yang sinusnya dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini untuk perhitungannya kalian yang pertama adalah untuk menentukan order reaksi. Jadi dari kurva baku ini tadi kalian akan dapatkan berapa YBX plus A-nya. Kemudian nanti dari sini dari YBX plus A maka akan dapat menentukan berapa kadarnya. Ini kan nanti kalian dapat agak susah sih ketika kalian belum pernah istilahnya itu belum pernah terbayangkan seperti apa gitu mengoperasikannya.
paling tidak nanti dapat YBX plus A-nya, kemudian dapat kalian tentukan kadarnya itu dari harga X-nya, nanti tinggal pindah ruas aja. Pindah ruas dapat kadar, kemudian nanti kalian tentukan order reaksinya, di mana untuk ordinal itu kan yang didapatkan dari data konsentrasi versus waktu. Order 1 itu log konsentrasi versus T. Recording stopped. Makanya di sini kan diperlukan kalkulator ya untuk yang saintifik untuk dapat mendapatkan data log itu gimana, data learn itu seperti apa. Jadi memang menggunakan kalkulator yang saintifik. Nah, dari semua order ini carilah yang dia mendekati nilai -1 atau +1. Maka itu akan menentukan dia mengikuti order mana gitu. Sebenarnya kan untuk penentuan order reaksi macam-macam ya. Ketika kalian baca gitu, ada yang dia mengikuti grafik, ada yang dia dengan metode substitusi, ada yang dia mengikuti metode satunya ada 3 gitu untuk penentuan order reaksi. Nanti silakan dibaca aja. Kemudian selanjutnya setelah ditentukan order reaksi, ditentukan nilai K. Nah, di sini untuk penentuan nilai K itu menggunakan rumus Arrhenius yang ada di buku petunjuk praktikum dengan menggunakan energi aktivasi. Nanti kalian baca aja, didapatkan nilai K. Baru nanti dengan nilai K yang didapatkan, baru dapat menghitung T setengah. Di mana rumus T setengah adalah 0,693 dibagi K. K-nya kan tadi udah dapat gitu ya, langsung didapatkan 0,693, katakanlah misalkan K-nya adalah 0,0139, maka T setengahnya adalah 49,85 menit. Baru nanti dihitung nilai T 90-nya. Jadi memang untuk stabilitas obat ini perhitungannya panjang, sangat panjang. Jadi tolong diperhatikan benar-benar terkait dengan perhitungannya. Sampai sini ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan di percobaan selanjutnya ya. PPT-nya bisa terlihat? Bisa ya. Oke. Di sini Bisa, Bu. di sini akan menentukan kerapatan dan berat jenis cairan dan padatan ya. Jadi ada 2 berat jenis nanti yang akan kalian tentukan. Cairannya ada etanol, ada kloroform, etil asetat ya Pak Awal ya, sama eter ya. Ada 4 cairan kalau nggak salah. Kemudian nanti zat padatnya itu ada sera atau parafin solid. Nah nanti itu kalian sama aja dengan cara kerja yang ada di buku petunjuk praktikum, nanti sesuaikan aja. Artinya piknometer, ini pikno ya, ini piknometer nanti ditimbang gitu, berapa berat piknonya, kemudian nanti dimasukkan dengan aquades, setelah dimasukkan dengan aquades, ditimbang lagi berapa bobotnya, kemudian ditambahkan lagi dengan cairan, misalkan etanol berapa bobotnya, seperti itu seterusnya. Kemudian dari beberapa bobot itu nanti dapat menentukan berat jenisnya. Seperti ini. Nanti jangan lupa, di sini kan dia percobaannya menggunakan menggunakan es batu seperti itu. Jadi memang harus dikondisikan nanti es batunya. Nanti mungkin untuk PPT-nya bisa saya share aja untuk mempermudah kalian dalam memahami beberapa contoh perhitungannya. Nah, kayak misalkan di sini, dia menggunakan suhu percobaan 28 derajat Celcius. Jadi memang kondisikan gitu, ketika nanti kalian percobaan, kondisikan suhunya adalah 28 derajat Celcius. Jadi nanti ada yang megang pikno, ada yang megang termometer seperti itu, dan dikondisikan suhunya itu ada 28 derajat Celcius. Nanti berat pikno kosong itu ditimbang, catat, berat pikno plus aquades ditimbang, catat,
Pikno plus etano berapa, catat beberapa bobotnya, baru nanti kalian masukkan aja ke persamaan-persamaan rumusnya sampai dapatkan rho air, kemudian didapatkan berat air, kemudian dapatkan volume pikno, baru didapatkan nanti beberapa BJ dari cairan-cairan yang akan digunakan pada praktikum ini. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Kalau yang padatan sama ya, untuk padatan juga sama. Untuk padatan sama. Nah, yang terakhir adalah penentuan tegangan permukaan. Jadi memang masing-masing cairan itu kan dia memiliki tegangan permukaan ya. Masing-masing itu memiliki tegangan permukaan yang akan menentukan apakah dia nanti akan bercampur dua cairan tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, di sini untuk penentuan tegangan permukaan ini dia relatif lebih simpel karena memang dia mirip dengan penentuan penentuan berat jenis dan kerapatan zat cair. Jadi dia juga menggunakan piknometer, kemudian juga menggunakan step-step yang sama seperti penentuan kerapatan berat jenis cairan. Jadi juga ditimbang piknonya berapa, plus air berapa, plus etanol berapa, baru nanti dihitung selisihnya. Baru dihitung tegangan permukaannya dengan rumus seperti ini. Jadi memang untuk yang penentuan tegangan permukaan itu yang relatif tersimpel dibandingkan percobaan sebelum-sebelumnya, seperti itu. Jadi memang masing-masing percobaan itu ada ininya ya, ada titik kritisnya tertentu seperti itu. Ada yang dia panjang, ada yang dia relatif simple. Jadi memang kalian perlu koordinasikan lah nanti untuk tiap-tiap anggotanya, nanti siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain step ini gitu, supaya bisa terselesaikan, didapatkan datanya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bingung ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Pak Awal ada mau menambahkan? Sepertinya sudah cukup jelas Bu sampai sini Bu. Gitu ya, karena memang nggak mungkin kita ini ya Pak Awal ya, nggak mungkin kita kasih semua perhitungan gitu, nanti bakal lama sekali selesainya. Jadi nanti waktunya kada sempat Bu. Nggak sempat. Jadi nanti mungkin kalian bisa belajar sama asletnya atau nanti ketika mentok-mentok gitu ya bisa tanya saja ke saya seperti itu atau karena PJ-nya memang saya, jadi nanti bisa saja kalian tanyakan gitu secara per kelompok lah gitu untuk perhitungannya. Kalau memang kebingungan gitu, apalagi terkait stabilitas obat, koefisien partisi itu memang perhitungannya yang lebih rumit dibandingkan percobaan yang lain. Sampai sini mau ditanyakan? Sampai sini mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan saja ke Pak Awal. Oke, baik. Terima kasih Bu Ica yang telah menyampaikan materi untuk praktikumnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah dulu? Atau sudah jelas sebelum kita masuk ke sesi absensi? Jelas ya? Nanti secepatnya untuk pembagian kelompok dan juga nanti untuk pembagian asletnya nanti kalian dengan siapa? Kalau bingung untuk bertanya atau nanti untuk bimbingan begitu ya? Dengan ini nanti akan kami segera bagikan asletnya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita absensi dulu ya. Nanti saya panggil namanya. Nanti silakan kalian hidupkan mic sama kameranya yang dipanggil namanya ya. Oke, saya memanggilnya acak ya. Dimulai dari kelas A dulu, baru nanti kelas B, dan terakhir kelas C. Oke, siap untuk absensi? Siap, Pak. Oke, dari kelas A dulu ya. Ahmad Nasir.
Ada, Pak. Ada. Oke. Auni? Hadir, Pak. Auni ada? Oke. Fatma Anggraini? Hadir, Pak. Oke, Fatma hadir. Naimah? Hadir, Pak. Oke. Rina Mutia? Hadir, Pak. Oke. Salsabila Julpa? Hadir, Pak. Oke. Apipah Fitri? Apipah ada? Untuk Abdul Fitri tadi itu sudah masuk, ternyata dia menginfokan ke Ulun, ini kehabisan kuota Pak. Dan Suaranya kada terlalu jelas, Dek. Bisa dikencangi sedikit lah, kada kedengaran tadi suaranya. untuk Afifah Fitri Maharani, dia menginfokan ke Ulun Pak, kehabisan kuota dan kada transportasi untuk membelinya, tapi di awal tadi sudah masuk Pak. Di pertama tadi masuk, cuman ini karena habis kuota ya. Iya Pak. Oke, ini saya tandain dulu ya, nanti disuruh langsung konfirmasi ke saya ya. Iya Pak. Karena ini. Oke, lanjut. Muhammad Fajri? Ada, Pak. Oke. Mahmudah? NPM 105? Ada, Pak. Ada, oke. Lanjut. Nur Gustari? Nur Gustari ada? Nggak ada ya? Nggak ada infonya yang Nur Gustari? Oke, ini saya tandain dulu ya, yang tidak ada orangnya. Radita? Radita Pak. ada? Hadir. Halo, Radita ada? Hadir, Pak. Suaranya kurang jelas, Dek. Bisa dikencangin lagi. Radita ada? Hadir, Pak. Oke. Ada ya? Amalia? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ridho? Muhammad Ridho ada? Halo? Muhammad Ridho? Ada Muhammad Ridho? Nggak ada suaranya, Dek. Halo? Ada ya Muhammad Ridho ya? Yang kedengaran suaranya bisa pakai ini, yang tangan itu. Kalau kada ada suaranya bisa ini ya. Yang raise hand itu fiturnya. Ada nggak Muhammad Ridho? Ada? Wah, oke ada ya. Oke, lanjut. Maulida Zahra. Oke, Muhammad Ridho sudah saya absen ya. Tangannya udah keluar tuh. Maulida Zahra ada? Hadir Pak. Oke, saya tandain dulu ya. Yowelia? Ada? Hadir Pak. Oke. Rara Nelia? Hadir Pak. Oke. Lanjut. Bentar ya. Anissa Yuliarta? Anissa Yuliarta ada? Halo? Anissa ada? Anissa ada nggak? Oke, saya tandain dulu ya. Muhammad Aditya? Hadir, Pak. Oke. Nur Saada? Hadir, Pak. Oke, Tia? Tia ada? Hadir, Pak. Oke. Raudatus Zahra? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Ruman? Hadir, Pak, hadir. Oke. Dinda Puspita? Hadir, Bapak. Oke.
Bentar ya. Hafijah. Hadir, Pak. Oke, Siti Sania. Hadir, Pak. Titi Munawarah. Hadir, Bapak. Adelia. Hadir, Pak. Oke, Aski Asparik. Aski ada? Hadir, Pak. Oke, Gina. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki ada? Permisi Pak, menginfokan Inya keluar dari universitas Pak. Oh, oke. Selvi Yuliani. Hadir, Pak. Oke. Aina Habibah. Hadir, Pak. Maki. Hadir, Pak. Holbi. Hadir, Pak. Oke. Nur Hairiyah. Keluar dari univ juga Pak. Oke, saya tandain ya. Rizka Maulida. Hadir, Pak. Oke. Amar Abdad. Amar, ada Amar? Oke, ada ya. Eka Purnamasari. Hadir, Pak. Mahmudah 013. Hadir, Pak. Oke. Siti Napisah. Hadir, Pak. Oke. Sahrida Nur Hasanah. Hadir, Pak. Hadir, oke. Atika Nur Kamilah. Hadir, Pak. Oke. Hadir ada ya. Lulu Sipa. Hadir, Pak. Muhammad Naupal. Hadir, Pak. Oke. Nailal. Nailal Muna ada? Hadir, Pak. Oke. Nursipa Jahra. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Lutfi ada? Lutfi Arianto ada? Ada, Pak, ada. Oke. Cindy. Hadir, Pak. Oke. Hairunisa. Hairunisa ada? Hairunisa ada? Nggak ada orangnya. Saya tandain dulu. Putri Jayanti. Hadir, Pak. Oke. Wanda Sahrina. Hadir, Pak. Oke, kelas A sudah saya absen semua ya. Ada yang merasa belum di absen untuk kelas A? Yang sudah saya absen, jangan keluar dari Zoom dulu, tapi silahkan kalau mau mematikan kamera, dimatikan kameranya. Untuk kelas A. Berarti udah semua ya? Lanjut kelas B. Nanti temannya merasa tidak hadir atau ketinggalan info bisa langsung dihubungi ya. Kita lanjut kelas B. Anifatu Huzairoh ada? Hadir, Pak. Oke. Saya tandain dulu. Muhammad Sabran. Muhammad Sabran ada? Hadir, Pak. Oke. Hikmah Fitriani. Hadir, Pak. Oke. Nur Halidah. Hadir, Pak. Oke. Tarisa Najla. Hadir, Pak. Oke. Bagus. Bagus Hadir, ada Pak. Bagus? Hadir, Oke. Pak. Ada, Pak. Fitria. Hadir, Pak. Oke. Maharani. Maharani ada? Hadir, Pak. Oke. Putri Amelia. Hadir, Pak. Oke. Siti Ripah. Hadir, Pak. Oke. Caca. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Mala Arianti. Mala ada? Hadir, Pak. Oke. Hairul Usmanul Hakim. Hadir, Pak. Oke. Sheila Puspita.
Hadir, Pak. Oke. Lanjut. Aisyah Risma. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nur Ramadhani. Hadir, Bapak. Oke. Melda Amelia. Hadir, Pak. Oke. Rahma Lisa. Hadir, Pak. Oke. Risa Sapitri. Risa Sapitri ada? Mengundurkan diri, Pak. Oke. Denisa. Mengundurkan diri juga ya, Pak. Mengundurkan diri. Muhammad Hujairin. Muhammad Hujairin ada? Hadir, Pak. Oke. Helda Eriati. Mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri. Nur Hikmah. Nur Hikmah ada? Nur Hikmah ada? Cek. Halo? Nggak ada ya? Saya tandain dulu. Ratih Wulandari. Ratih ada? Mengundurkan diri dia, Pak. Mengundurkan diri? Iya, Pak. Waduh. Kasihannya kelompok 5. Sisa 1 orang. Aditya Pratama. Oke. Elijah Pipi. Hadir, Pak. Oke. Indira Damayanti. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Bapak. Oke. Siti Syahidah. Ada, Pak. Oke. Kamila Putri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ananda. Hadir, Pak. Najira. Injirah Nabila. Ada? Mengundurkan diri, Pak. Nur Sipa. Ada, Pak. Oke. Soraya Aldina. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Yahya. Hadir, Pak. Oke. Fatma Lestari. Fatma Lestari ada? Hadir, Pak. Oke. Hairunisa. Hadir, Bapak. Oke. Novia Sapitri. Novia Sapitri ada? Mengundurkan diri, Bapak A. Mengundurkan diri, oke. Rita Herawati. Hadir, Pak. Oke. Anissa Dwi Febrianti. Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Rizkianur. Hadir, Pak. Oke. Maulinda. Hadir, Pak. Oke. Putri Maulia. Hadir, Pak. Sidah. Hadir, Pak. Oke. Clara Fernanda. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ajril. Hadir, Pak. Oke. Mutiara Cahayarani. Mutiara ada? Mutiara ada enggak? Atau ada yang tahu infonya? Tidak ada ya? Saya tandain dulu. Nurma. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Siti Putri. Hadir, Pak. Oke, kelas B sudah saya absen semua ya. Ada yang merasa belum dipanggil? Sudah? Oke. Ini saya sebenarnya absen sesuai dengan kelompok yang dibikin ya. Cuman tadi beberapa ada yang mengundurkan diri, ada yang sisa satu orang aja lagi per kelompok. Nanti saya rombak lagi untuk kelompoknya.
Makanya nanti tadi sekalian mau absensi, sekalian ngelihat itu ya, untuk ininya, apakah lengkap anggota kelompoknya atau ada yang mengundurkan diri. Nanti saya share segera ya. Yang penting ini sudah saya tandain dulu. Oke, yang kelas B silahkan, yang sudah absen, jangan keluar di Zoom dulu. Kalau mau matikan kameranya, silahkan dimatikan kameranya. Kita lanjut ke kelas yang terakhir, kelas C. Freelance lagi. Oke, kelas C sudah siap? Langsung saya Siap. absen. Sudah, Bapak. Oke, Anissa Dwi Oktaviani. Ulun hadir, Pak. Oke, Muhammad Hamidan. Hadir, Pak. Kurnia. Hadir, Pak. Rosidah. Hadir, Pak. Rosidah. Atau ada yang tahu infonya? Hadir, Bapak. Oh, hadir. Oke. Sipa Aprilia. Hadir, Pak. Oke. Lanjut. Azwa Ayatina. Hadir, Bapak. Muhammad Putra. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mariatul Kiptiah. Hadir, Pak. Sri Desi. Hadir, Bapak. Raudatul Karimah. Pak, hadir. Oke. Hairun Nisa Putri. Hadir, Bapak. Rapli Maulana. Hadir, Pak. Oke, Mel Dayana. Hadir, Pak. Purnama Dita. Purnama Dita ada? Halo, Purnama Dita ada enggak? Atau ada yang tahu infonya? Purnama Dita Sunanda. Gak ada kabar ya? Saya tandain dulu. Salsabila ada? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Jainuddin. Hadir, Pak. Oke. Helma Sapira. Hadir, Pak. Oke. Mary Andina. Hadir, Pak. Oke. Rada Rizkita. Hadir, Bapak. Oke. Siti Rahmiati. Izin menginfokan Bapak udah keluar dari universitas. Oke. Saya tandain dulu. Dian Febriana. Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Nawawi. Izin menginfokan Bapak, Muhammad Nawawinya sudah keluar. Oke. Namirah. Hadir, Bapak. Oke. Nurul Hijrah. Hadir, Pak. Oke. Ririn Puspita. Oke, Ririn ada ya. Amanda Paija. Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Erpan. Hadir, Pak. Oke. Iin Ariska. Hadir, Pak. Rina Helmina. Hadir, Pak. Oke. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Asipa Rahma. Hadir, Bapak. Muhammad Indra. Hadir, Pak. Oke. Munajatul Hasanah. Ada, Pak. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Oke. Dede Suryadana. Hadir, Pak. Epa Dwi Agustin. Epa ada? Ada yang tahu infonya nggak, Epa? Saya tandain dulu ya. Ada, Epa? Saya tandain dulu ya. Indah Kusuma Dewi ada? Hadir, Pak. Oke.
Wantika ada? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Khalki? Hadir, Pak. Oke. Gemal Ajahra? Gemala ada? Mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri. Oke, saya tandain dulu ya. Nur Asifa? Bapak izin menginfokan Nur Asifa lagi di perjalanan ke Banjarmasin, jadi sinyalnya naik turun. Tapi tadi ada sempat masuk. Inggi sempat masuk, tapi keluar masuk terus, Pak Ai. Oke, nanti minta tolong diinfokan ya. Disuruh menghubungi langsung. Nanti akan saya keluarkan ya, list mahasiswa yang belum bisa mengikuti asistensi. Atau pas saya absen, orangnya nggak ada begitu ya. Nanti saya infokan lagi. Akan saya share. Oke. Lanjut, Uswatun Hasanah ada? Hadir, Pak. Oke. Pipi Mardiani? Hadir. Oke. Dina Amelia? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Paras? Hadir, Pak. Oke. Nur Suraya? Hadir, Pak. Oke. Nur Sipa Putri? Hadir, Pak. Terakhir Yasmin Sophia. Ada? Hadir, Pak. Oke, ini sudah saya absen semua ya untuk yang kelas C. Ada yang merasa belum dipanggil atau kelewatan? Oh, belum saya ACC ya? Bentar saya cek dulu. Ada 4 orang ya. Kelas B ya? Ada nggak nih Mutiara Cahaya Raninya? Halo? Ini saya ulang aja ya absennya ya. Yang tadi itu dipanggil, terus nggak ada orangnya dan nggak ada informasi tambahan ya. Siapa tahu tadi keluar, jadi belum sempat mendengar ini ya. Dari kelas A dulu, Apipah Fitri Maharani ada? Untuk Afifah nggak ada mau masuk lagi, Pak, karena kuotanya tadi, tapi sudah. Oh, yang kuota tadi, oke. Ini sudah ngechat Bapak. Oke. Nur Gustari? Nur Gustari ada infonya? Masih nggak ada ya? Oke, lanjut. Anissa Yuliat. Pak, Kenapa? tadi Gustari Tama tadi tuh udah masuk, Pak. Ada masuk. Ada nggak orangnya? Nur Gustari ada? Kalau dilihat di partisipan ada, Pak. Cuman ini nggak ada ini ya, nggak ada yang ini ya. Tanda dia hadir, suaranya atau mengacungkan tangan ya. Angkat tangan, hadir. Nggak ada ya. Ini kalau tidak ada jawaban berarti. Pak. Kenapa? Ada. Saya next dulu ya. Nur Gustari ada? Kesempatan terakhir. Nggak ada infonya ya? Oke, lanjut. Anissa Yuliarta. Hadir, Pak. Hadir ya? Tadi belum sempat masuk ya berarti ya? Oke, saya tandain. Terakhir yang kelas A, Hairunisa Rahmadayanti ada? Hairunisa ada? Nggak ada ya? Oke, di kelas A ada 3 orang ya. Permisi, Pak. Tadi Hairunisa tadi sudah hadir. Ada Hairunisa? Ada orangnya enggak? Atau ada infonya kenapa dia nggak bisa masuk? Tadi infonya dari Pak, tapi sudah masuk. Tadi Pak ada suaranya tadi bilang hadir. Ada suaranya? Ini tadi Pak. Halo, Hairunisa ada? Cek. Bentar ya. Ada nggak Hairunisa nih? Orangnya masuk tapi nggak ada suaranya ya? Kalau nggak mau suaranya bisa pakai ini ya, yang pakai tangan itu. Ini sebelum saya rekap ya, nanti kalau sudah saya rekap, yang belum bisa masuk,
Hairul Nisa keluar lagi, Pak, karena jaringan. Tadi Jaringan sudah ya? masuk, Pak. Oke, nanti Ini, Pak. berarti disuruh menghubungi saya lagi ya. Berarti yang belum ada infonya ini Nur Husna sama ini. Oke, lanjut kelas B. Nur Hikmah. Nur Hikmah ada? Belum ada infonya ya. Mutiara Cahayarani tadi ada? Ada, Pak. Oke, saya tandain ya. Hadir. Lanjut, terakhir kelas C. Purnama Dita ada? Ada, Pak. Oke. Eva Dwi Agustin? Ada? Belum ada info ya? Saya tandain dulu. Oke, terakhir Nur Asifa. Masih di perjalanan kayaknya Pak, kada bisa masuk Zoom-nya, jaringannya terputus. Oke, nanti disuruh menghubungi aja berarti ya. Oke, ini sudah saya rekap semua, sudah saya list, nanti saya keluarkan untuk list yang mahasiswa yang ikut mengikuti praktikum tapi nggak ada suaranya, atau nanti pas kebetulan keluar ya, nanti akan saya kirim listnya. Ada yang belum di absen? Ada yang merasa belum di absen? Pak Ulun, Pak. Belum, Siapa? Pak. Halo? Atas nama Padlan, Pak. Oke, Padlan ya? Kakak tingkat. Padlan ini yang kosong Pak. nanti di hari Hampir, apa? Pak. Ini kan praktikumnya Rabu Kamis ya? Biar saya listkan nanti. Di hari di hari Kamis, Pak. Kamis itu pagi apa siang? Pagi aja kan, Pak. Oh, pagi. Berarti nanti di kelas B ya masuk ya? Oke, Kamis Pak. pagi. Sudah ada mencet bon kelas B, Pak. Sipen kelas B. Oke, nanti saya masukkan ya di pembagian kelompok. Ada lagi yang lain yang belum di absen? Izin masuk, Pak. Oke. Ahmad Rizky Paujan, cutting juga, Pak. Rizky Paujan ya? Iya, Pak. Lawan Dia Ayu. Ulun, Pak. Paujan sama Dia Ayu. Dia Ayu. Ini mau masuk di golongan mana? Yang kosong? Kelas A, kelas B, hari Rabu apa hari Kamis? Rencana masuknya. Kalau di jadwal tuh, Pak, hari Rabu sama Kamis tuh ada kuliah online, Pak, kalau sebenarnya. Oke, ada kuliah online. Ada ini nggak waktu kosongnya? Kalau hari Rabu itu kan kita masuknya siang. Kalau Kamis itu pagi dan siang. Ada nggak kira-kira jeda bisa masuk atau bisa mengikuti praktikumnya? Yang kira-kira bisa masuk atau masih belum ini ya? Kalau nanti bisa di ini lagi ya, didiskusikan lagi ya. Nanti bisa, yang penting saya catat dulu ya hadir asistensi ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Udah di absen semua. Nanti untuk yang perbaikan KRS yang belum mengasihkan ke saya, nanti silakan di ini ya, KRS-nya. Oke, ini sudah saya tandain semua. Kelas B. Siapa yang belum di absen kelas B? Oh, ACC. Siapa namanya? Usmanul Khairul Usmanul Hakim. Bentar ya. Oke, sama siapa lagi satunya? Yang belum di ACC? Sama Eva Dwi Agustin, Pak. Eva ya. Bentar. Eva kelas B juga? Kelas C, Pak. Oh, kelas C. Eva ini baru masuk ya? Halo? Eva, ada Eva? Eva yang tadi di jalan kah? Ada orangnya nggak? Yang di jalan tadi Nur Ashifa, Pak. Nur Asifa. Eva ini, Bang? Tadi berapa kali saya panggil nggak ada orangnya ya? Ini baru masuk nih.
Ada nggak ya Pak? Hadir Pak, tadi jaringannya kada mau. Jaringannya kada. Dari masuk dari pertama pertemuan nggak? Dari pertama asistensi tadi? Tidak Pak, ini hanya bisa join. Hanya baru sekarang masuk? Nggih. Kenapa baru bisa masuk sekarang? Soalnya tadi sudah saya panggil berapa kali ya, nggak ada orangnya ternyata. Ini pas absensi baru hadir, berarti begitu ya? Pak berarti baru masuk ini ya, pas absensi ya? Tinggi Bapak. Ini saya tandain dulu ya, karena teman-temannya yang lain itu hadir mulai dari pertama ya. Pak ada konfirmasi nggak tadi? Nggak bisa ikut asistensi karena jaringan? Belum Pak. Oke, ini saya tandain dulu ya. Jadi saya nggak bisa ngirim absensinya ya, karena baru bergabung dan tidak mengikuti asistensi dari awal. Ini saya tandain dulu berarti. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain yang belum diabsen? Nanti yang saya tandain tadi, silakan langsung menghubungi saya ya. Oke. Absensinya sudah semua. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup untuk asistensi hari ini. Bapak, izin konfirmasi yang jadwal tadi boleh sekarang lah Pak? Oh iya bisa. Tadi yang Ulun Dia Puji Rahayu sama Ahmad Rizky Fauzan di hari Kamis tuh kosong dari jam 12 Pak. Oh berarti Bisa. Kamis siang ya? Inggih. Oke, masuk golongan kelas C nanti saya masukkan berarti. Oke, Makasih, ada. Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Marilah kita bersama-sama menutup asistensi pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, baik. Demikian asistensi kita pada hari ini. Saya selaku tanggung jawab laboratorium untuk praktikum farmasi fisika. Mohon maaf jika ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Siun. Sampai ketemu di praktikum nanti ya. Ini saya izin, saya tutup ya Zoom-nya. Nggih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama.